Satu kali lagi yang kuat. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Selamat pagi menjelang siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati anggota Dewan Pak Butali Piribaram, Ibu Yon dari PDIP, dan juga yang saya hormati Pak Frediti dari Partai Golkar, Ibu Ketua Hanura, Ibu Bagunang, dan teman-teman yang lain ada dari PSI, dari Demokrat, dari Nasdem yang sama-sama hadir pada pagi hari ini. Lebih khusus Bapak Mama dorang semua, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang tulus, yang luar biasa, karena di pagi hari ini biasanya Bapak Mama dorang punya aktivitas jualan kah, mukibun kah, tetapi pagi ini hadir di sini sama-sama dengan kami, ingin juga mendengar. Kemudian orang bilang tak kenal maka tak sayang. Tapi saya rasa bahwa Bapak Mama semua pasti sudah kenal saya. Apalagi dong yang ada di seputaran di sini, tidak asing lagi. Kayak bagaimana Om Patiran? So jelas toh? Nah, Om Patiran apalagi dong? Bapak Mama dorang semua, tadi kita sudah mendengar orasi hebat-hebat dan yang disampaikan itu adalah fakta. Ya, itu adalah fakta. Saya pada pagi hari ini sedikit membahas terkait dengan tadi Abu Tali bilang bahwa Politeknik. Politeknik ini saya cerita sedikit bahwa untuk mendapat Politeknik ini perjuangan yang tidak main-main. Di Papua ini, di Maluku Utara, Papua ini, Politeknik negeri ini hanya ada di Fak-Fak ini. Ini barang waktu itu jatuhnya bukan di Fak-Fak, dia harus jatuh di Ambon sana. Tetapi mendengar bahwa ada Politeknik yang membangun di daerah wilayah timur, maka saat itu saya dengan Pak Bupati Muhammad Islam kita kejar sama-sama waktu itu dengan Pak Latif Sueri, kita tiga. Jalan dari Jakarta menuju ke Bandung pada bulan puasa. Kita buka puasa dengan air aqua di dalam itu. Ya, untuk mengejar ketemu Pak Menteri. Bagaimana cara untuk meyakinkan Pak Menteri bahwa Politeknik itu harus dibangun di sini? Akhirnya apa? Yang Pak Menteri minta itu adalah tanah saja. Jelas tanah itu sampai kemarin waktu ada masalah saya sendiri juga neteskan air mata karena perjuangan tanah ini membawa ada kemarin sampai ada yang dapat panggil ke kejaksaan dan sebagainya. Akhirnya saya juga ikut turun tangan karena waktu itu menteri harus meminta saya minta lahan yang sudah siap dan pulang kita untuk mengumpul masyarakat yang ada di situ dan buat kesepakatan bahwa tanda tangan di atas meterai tanah ini adalah milik Pemda yang sudah diserahkan. Dan kemudian kemarin kita dengar sedikit persoalan tanah karena memang kita memulai semua dan sebenarnya ini adalah niat baik. Ya, niat baik kita semua. Pak Bupati itu dia karang marsnya Politeknik. Saya ini yang buat lambangnya Politeknik. Ya. Kita bagi tugas malam itu tidak tidur sampai dengan pagi. Jadi lagu mars itu Pak Bupati yang bikin itu. Itu juga hebat sekali. Kita beri apa semua untuk kita berubah. Nah, bicara Politeknik Bapak Mama yang belum tinggal di seputaran sini, ke depan jangan orang berpikir lain. Kembangkan segala semua usaha yang ada di seputaran Politeknik. Yang punya lahan di sini sudah mulai kalau ada ini buka gubuk sedikit, buka kos-kosan. Politeknik ini nanti akan dia berkembang lebih hebat dari sekolah-sekolah yang ada di Makassar dan di Aceh. Itu sudah pasti. Saya mau kasih tahu Bapak Mama orang semua. Saya adalah orang yang salah satu dipercayakan Pak Bupati untuk meletukan lobi-lobi dana di pusat. Saya mau kasih tahu, Politeknik ini kemarin masuk dalam lobi-lobi saya.
Tahun ini dia punya bangunan yang sekarang dibangun, itu anggarannya 50 miliar. 50 miliar yang tahun ini. Yang tahun ini. Itu dia masuk yang seperti saya kemarin sampaikan di Tanah, bahwa dana itu dia hanya masuk di dana SPSN. Dana SPSN itu dana yang keluar khusus sekali orang-orang tertentu yang masuk dalam negeri. SPSN itu adalah surat berharga syariat negara. Yang dana ini dalam kondisi negara seperti apapun, dana ini tidak pernah terpotong 1 rupiah pun. Jadi yang masuk dalam kategori anggaran dana ini adalah Bandara Siboru senilai 1 triliun rupiah, Politeknik 50 miliar, dan dermaga yang tadi disampaikan oleh Pak Freddy, Karas 25 miliar. Itu dalam tingkat lobby-lobby yang masuk khusus dalam dana-dana itu. Yang punya link masuk di situ hanya seorang SD saja. SD saja. Ini kita bicara barang yang besar. Jadi Bapak Mama dorang ke depan, Politeknik ini akan menjadi wajah yang fak-fak yang nanti akan menjadi salah satu politeknik terbaik di negeri ini. Jadi kalau Bapak Mama dorang sekarang ada di sini, kembangkanlah dong punya usaha di sini. Yang punya rumah makan, mau buka rumah makan di seputaran di situ, yang mau buka fotokopi di situ, yang mau buka kos-kos di situ, sekarang dong pikirkan. Catat, saya punya bicara ini. 1-2 tahun ini akan menjadi pengembangan yang sangat luar biasa. Orang di luar pasti akan datang sekolah di sini. Sudah pasti. Saya akan intervensi walaupun dia negeri. Besok saya terpilih jadi bupati, saya akan intervensi itu. Saya intervensi. Jadi sekali lagi, yang punya lahan, yang punya usaha, segera kembangkan dia di kawasan di sini. Ya. Karena nanti besok muridnya pasti akan ribuan di sini. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Mama dorang semua, bicara terkait dengan membangun negeri, bicara terkait dengan seorang pemimpin tidak gampang. Tidak gampang. Hari ini kalau tong bicara yang terlalu tinggi, nanti orang bilang terlalu banyak program yang besar. Ada program yang besar, tetapi ada yang lebih gampang. Yang menyentuh sekali Bapak Mama dorang ini adalah yang dong pagi hari ini dong datang dong dengar, kira-kira apa yang bisa dong dengar yang bisa sentuh kita langsung. Yang setiap hari kita rasakan, nikmati, dan kemudian kebutuhan utama. Tadi Pak Freddy bilang, kita punya air bersih. Setuju dong? Kita harus akui bahwa sampai hari ini kita masih susah air. Saya sebelum turun, baru-baru sebelum mundur, kawasan ini saya jalan dengan kepala Pedayang. Saya putar keran satu persatu. Untuk daerah ini kan kemarin sudah ngalir ya. Nah, sampai di Papatiran RT 7 ya. Nah, sekarang pipanya ini yang sementara, mohon maaf dari Panwas bahwa ini adalah program saya yang sudah berjalan selaku Kepala Dinas PU. Ini bukan janji atau apa, tetapi saya menyampaikan bahwa program saya yang dari Dinas PU yang sudah berjalan adalah salah satu pemasangan air gratis. Dan tahun ini masuk. Jadi untuk yang RT 7 dan seputarannya, karena masuk tahun ini, saya minta untuk Ketua RT segera untuk mendaftar dan kemudian dibawa ke Dinas PU. Ya, agar warga yang belum kita kasih metode. Ini sudah berjalan sekian tahun. Tapi satu yang saya pesan, yang kasih khusus orang-orang sadar saja ya. Kalau belum sadar, tanya orang dulu, so sadar kamu belum? Kalau sadar, kalau sadar saya mau kasih kamu. Setuju toh? Jadi kalau kita kasih orang sadar, orang mau sadar masa kita mau kasih. Nah itu yang pertama. Pak Ketua RT, ada yang sudah masuk survei rumah ke belum? Belum ada ya? Nah,
Salah satunya juga itu program saya yang sudah berjalan. Di seputaran ini juga ada masuk, nanti teman-teman dari PU tim akan juga turun untuk lihat rehab perbaikan rumah. Ini dua program yang saya katakan ini adalah program yang selama ini sudah berjalan. Ya, sudah berjalan. Bapak Mama, saya sangat menyadari karena selama saya di Dinas PU hampir sekian 7.000 sampai 8.000 rumah sudah saya perbaiki. Tetapi dari sekian banyak itu yang saya lihat dan tersentuh saya punya hati adalah rumah kita memang masih banyak yang belum layak. Lebih-lebih kita punya dapur dan kamar mandi. Ya? Iya. Katong punya dapur itu, kadang-kadang saya pergi, saya masuk, saya lihat bahwa dapur tidak layak sekali. Dapur ini adalah di mana mama-mama yang setiap hari masak pagi, siang, malam untuk kesemakan ketong keluarga. Berarti paling tidak dapur dia harus tidak sedikit layak supaya makanan yang dimasak, makan itu menjadi kesehatan yang baik buat kita. Setuju toh? Kedua, kamar mandi. Rata-rata kamar mandi kasihan yang bukan menempel di rumah induk, dia harus jauh di belakang sana. Nempel pakai dinding seng dan sebagainya. Tengah malam hujan tidak ada, kasihan, mau jalan ke belakang saja setengah mati. Saya punya program itu. Karena apa? Karena saya tahu masyarakat membutuhkan mana, saya harus tahu itu. Seorang pemimpin harus begitu. Sehingga ke depan saya harus merubah ini. Yang kurang layak di dapur, yang kurang layak kamar mandi, kita gandingkan dapur dengan kamar mandi jadi satu untuk kita perbaiki. Itu adalah untuk yang ke depan. Untuk itu Bapak Mama, dua hal yang kecil itu tetapi menjadi kebutuhan kita dan menjadi kesenangan kita, ini semua terlaksana dengan baik. Maka pada tanggal 9 Desember Bapak Mama dorang masuk ke kotak suara dengan hanya memilih nomor 1. Setuju dengan nomor 1? Kalau kamu tak pilih nomor 1, maka saya yakin dan percaya yang saya bicarakan ini tidak tahu dia lari ke ujung-ujungnya mana. Air kah, rumah kah, saya pikir tidak. Ya. Tetapi akan menjadi perhatian saya. Saya bicara ini dikawal oleh partai politik dan 20 anggota DPR besok. Mereka yang akan kawal dan saya akan buktikan itu untuk perbaikan kita di depan. Kalau mau berubah, kalau mau negeri ini berubah, kalau mau kehidupan keluarga berubah, pilihlah sadar nomor 1. Baik Bapak Mama, saya pikir itu saja tambahan dari saya. Yang pasti Bapak Mama dorang dengarlah apa sih Pak Tua ini dia mau bicara. Ini yang paling saya rasa paling sentuh Bapak Mama dorang semua. Toh? Demikian, kalau ada kata yang salah saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom. Ya, sadar pasti menang. Di mana-mana sadar menang. Istiqlal sadar menang, hari warisan. Semua distrik sadar menang. Baik Bapak Ibu sekalian, kita punya kenangan manis dengan Bapak WP, mantan bupati kita, di mana beliau itu masuk dari depan keluar ke belakang, tembus ke belakang. Kenangan itu kita semua ingat, kita semua mengenang itu. Yang itu dilakukan sekarang oleh Bapak Samau. Selaku kepala PUPR saja dia bisa melakukan hal itu. Apalagi karena tidak jadi bupati, maka kenangan manis itu akan muncul lagi. Kita tidak bisa pungkiri bahwa ada kenangan manis yang telah dibuat oleh WP buat kita semua. Maka ada calon baru yang bisa melakukan kenangan bagus manis itu, maka kenapa kita tidak memilih beliau? Baik Bapak Ibu sekalian, kita punya kenangan manis dengan Bapak WP, mantan bupati kita, di mana beliau itu masuk dari depan keluar ke belakang, tembus ke belakang. Kenangan itu kita semua ingat, kita semua mengenang itu.
yang itu dilakukan sekarang oleh Bapak Samaun. Selaku kepala PUPR saja dia bisa melakukan hal itu. Apalagi karena dia jadi bupati, maka kenangan manis itu akan muncul lagi. Kita tidak bisa pungkiri bahwa ada kenangan manis yang telah dibuat oleh WP buat kita semua. Maka ada calon baru yang bisa melakukan kenangan bagus manis itu, maka kenapa kita tidak memilih beliau?